kasus korupsi dan bantuan sosial. Nah, teman-teman, korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pada umumnya, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi bisa beragam, mulai dari suap, penggelapan hingga pemerasan. Dampak dari korupsi sangat merugikan karena hambatan pembangunan, meningkatkan ketidakadilan, dan merusak tatanan sosial. Korupsi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini menghambat proses pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring waktu, jika ditangani dengan serius, korupsi dapat melemahkan struktur pemerintahan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Para ahli seringkali mengaitkan korupsi dengan lemahnya sistem hukum dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan menjadi lahan subur bagi praktek korupsi untuk berkembang. Para pelaku korupsi seringkali beroperasi dengan keyakinan bahwa mereka dapat lolos dari jerat hukum, mengingat lemahnya penegakan hukum yang ada. Selain itu, budaya permisif terhadap korupsi juga memperparah keadaan di mana masyarakat cenderung menerima korupsi sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perlunya reformasi di berbagai aspek untuk menanggulangi korupsi. Nah, kasus korupsi dana bantuan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diguncang oleh berbagai kasus korupsi. Salah satunya adalah korupsi dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. Kasus ini mencuat dan muncul ke permukaan ketika beberapa pejabat tinggi terlibat dalam penggelapan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan publik karena dana tersebut sangat vital bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi. Korupsi dana bantuan sosial tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara moral. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola dana publik secara efektif dan adil. Banyak keluarga miskin yang sangat mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan kesehatan, harus berjuang lebih keras akibat ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menjadi contoh nyata dari dampak buruk korupsi yang terjadi di tengah krisis, di mana mereka yang paling rentan harus menanggung beban berat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial agar kejadian serupa tidak berulang. Nah, berikut analisis menggunakan penelitian dari filsuf John Stuart Mill. John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian terkenal, menekankan pentingnya tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi semua orang tertentu. Menurut teori utilitarianisme, tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya, dan yang terpenting adalah bagaimana tindakan tersebut dapat memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks korupsi dan bantuan sosial, tindakan para koruptor jelas-jelas bertentangan dengan prinsip utilitarianisme. Penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini menyebabkan penderitaan lebih besar dan menurunkan kesejahteraan sosial. Dan John Stuart Mill berargumen bahwa suatu tindakan dapat dianggap benar jika tindakan tersebut membawa kebahagiaan terbesar bagi orang banyak. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan penderitaan bagi banyak orang yang bersalah. Dalam
dana bantuan sosial yang diperoleh oleh para koruptor tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh ribuan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Dengan demikian, tindakan korupsi ini tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang utilitarianisme. Yang percaya bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk kontribusi pada kebaikan kolektif dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Berikut perspektif John Stuart Mill. Dari perspektif John Stuart Mill, tindakan korupsi dana bantuan sosial tidak etis tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Mill, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kebahagiaan bersama. Ketika pejabat publik mengkhianati kebaikan masyarakat dengan melakukan korupsi, mereka mengabaikan tugas moral dan sosial mereka. John Stuart Mill juga menekankan kepentingannya keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Korupsi merusak keadilan dengan menciptakan ketidaksejahteraan dan meningkatkan penderitaan bagi mereka yang seharusnya menerima bantuan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh koruptor dari tindakan mereka tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat luas. John Stuart Mill percaya bahwa keadilan sosial harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan publik. Tindakan korupsi yang mengorbankan banyak orang demi kepentingan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan sosial. Dari sudut pandang John Stuart Mill, integrasi dan tanggung jawab moral adalah elemen kunci dalam menjalankan tugas publik. Pejabat yang korup tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga merusak institusi yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, John Stuart Mill akan mendorong reformasi sistemik untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak dengan integritas dan demi kepentingan masyarakat luas. Yang berikut itu refleksi. Melalui analisis dengan pendekatan John Stuart Mill, kita dapat merefleksikan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas publik. Menjalankan tugas dengan adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap pejabat publik. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut transparansi agar kasus-kasus korupsi seperti ini tidak terulang kembali. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya keadilan dan kesejahteraan bersama perlu ditingkatkan agar setiap individu merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Refleksi ini juga menuntut adanya reformasi dalam sistem hukum dan pemerintahan untuk memastikan bahwa korupsi dapat dicegah dan dihukum dengan jelas. Pendidikan moral dan etika, baik di institusi pendidikan maupun di lingkungan kerja, dapat berperan penting dalam membentuk karakter individu yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya keadilan sosial. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan, korupsi dana bantuan sosial adalah tindakan yang tidak hanya ilegal tetapi juga tidak bermoral. Dengan menggunakan analisis dari perspektif John Stuart Mill, kita dapat melihat bahwa tindakan ini merugikan banyak orang dan bertentangan dengan prinsip utilitarianisme yang menekankan pada kebaikan bersama. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan semestinya. Reformasi sistematik dengan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi
menciptakan budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa sumber publik digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi dan memberi adil bagi semua. Hanya dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berhasil. Nah, sekian analisis kasus yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya saya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian dan terima kasih.